yang paling unik di kampung hidroponik ini adalah ketika kampung lain memberdayakan lingkungan urban farming dan lain-lainnya punya fasum, kami sama sekali bahkan 1 meter persegi pun tidak punya fasum. Tetapi kami di 7 RT kami mampu memberdayakan semua RT, dan setiap RT punya taman urban farmingnya sendiri. Kuncinya apa? Yaitu kuncinya adalah pemberdayaan warga, semangat gotong royong, semangat untuk saling bahu-membahu membangun agar lingkungannya menjadi lebih baik, lingkungan asri. Dengan begitu kita mampu membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta lingkungan di kemudian hari. Surabaya ini adalah kota yang besar, kota yang penuh dengan hiruk pikuknya para pekerja, dan mereka akan hanya punya waktu ketika mereka sudah pensiun. Nah, seringkali semua upaya urban farming yang dilakukan di setiap RT, RW, bahkan kelurahan itu dikelola oleh lansia. Tetapi kami menolak untuk itu. Kami ingin lingkungan ini dikelola oleh orang-orang yang usia produktif seperti kami, dengan harapan anak-anak kami itu bisa menjadi penerus, karena kami menjadi guru yang hidup setiap hari bagi mereka. Mereka melihat kami bercocok tanam, mereka melihat kami menjaga lingkungan, memilah sampah. Nah, kami adalah orang tua dengan guru yang suka atau cinta lingkungan. Nah, dengan begitu generasi kami, anak-anak kami nanti akan meneruskan. Berbeda dengan lansia yang ketika dia datang terjun ke lingkungan, mereka hanya berharap dari cucunya yang berharap bisa menjadi cinta lingkungan. Tetapi ada satu orang tuanya yang kita lupakan. Mereka akhirnya bukan menjadi peniru yang baik karena mereka hanya cucu, sementara orang tua kandungnya mereka sendiri yang hidup 24 jam dengan mereka itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini yang coba kami potong. Jadi di sini dari 7 RT kami hanya punya 1 spot untuk lansia. Tentunya kita tidak boleh melupakan lansia. Bagaimanapun lansia itu juga perlu diberdayakan. Mereka dengan pemberdayaan yang ada, melihat lingkungan yang bersih, mereka turun dan terjun sendiri, itu taraf hidupnya mereka, semangat hidupnya mereka justru akan lebih naik lagi, mereka akan lebih sehat. Nah, tetapi semua yang ada di sini kita utamakan adalah orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang usia produktif. Jadi dengan begitu upaya untuk pelestarian ke generasi berikutnya yang berjenjang ke jenjang yang di bawahnya itu akan lebih baik lah. Jadi tidak ada rantai yang terputus. Harapannya sih begitu dari pengelolaan lingkungan ini. Jadi kita bukan membangun sumber daya alamnya karena kita tahu ini adalah perkotaan dan kami juga tidak punya fasum, tapi kami menyiapkan manusianya untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Wisata. Assalamualaikum, nama saya Ibu Tianawati. Kami dari Kampung Hidroponik Surabaya. Saya di sini sebagai pelaksana pengurus kebun yang di Proklin warga RW 12 ini. Untuk wisata, kampung wisata, kita mempunyai edukasi wisata untuk anak-anak sekolah. Kadang ya para bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ada arisan, ada apa di sini bisa sepaket dengan makanan ataupun sayur-sayuran bisa. Untuk seberapa besarnya mereka untuk berwisata, kayaknya banyak antusiasnya, sangat bagus sekali karena mereka mau berkenalan dengan cara bercocok tanam dengan hidroponik ataupun organik. Mulai dari TK sampai dengan SD, mereka juga penasaran lah gimana caranya bercocok tanam melalui pakai media air kan, hidroponik itu Pak, gimana caranya, pakainya seperti apa, nutrisinya seperti apa, mulai menanamnya caranya gimana. Kalau yang di
tanah, kalau di pot kan sudah biasa. Jadi kalau untuk hidroponik kan mereka masih awal. Kalau mungkin orang taunya sudah beli di supermarket yang bagus ya Pak ya. Kalau misalnya datang ke kampung kita, di kampung RW 12 kan sudah ada mulai dari RT 1 dengan RT 7 semua punya banyak media hidroponik. Jadi mereka juga senang berkeliling Pak ke wisata ke kampung kita. Jadi kelilingnya nggak di sini tapi di RW juga Ibu ya? Iya, tidak di RT, ini kan pusatnya di kampung Proklim, di kebun Proklim RW ini. Kalau kita dari RT 1 sampai dengan RT 7 itu semuanya ada. Mereka juga ada yang khusus hidroponik untuk yang dibina untuk para lansia juga ada. Jadi kita misalnya ada yang anak-anak misalnya ke sini nanti kita panen di mana yang ada yang panen di RT 7 atau di RT 1 kita saling berkomunikasi lah ya sama pengelolanya juga gitu Pak.